Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar mata kuliah geometri dasar yang mana materinya titik, garis, dan sudut. Kita mulai dengan titik. Definisi titik. Titik adalah konsep dasar dari geometri yang tidak memiliki dimensi atau tidak mempunyai panjang, lebar, maupun tinggi. Titik hanya mempunyai satu posisi atau letak di dalam ruang atau bidang. Titik biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, misalkan A, B, dan C. Titik A, titik B, dan titik C. Dalam koordinat kartesius, contohnya, misalkan ada titik A 2,3, maka posisi pada sumbu X dan sumbu Y, ya bisa kita lihat, dia posisinya di sini 2,3. Di sini ada sumbu X, di sini sumbu Y. Selanjutnya yaitu garis. Definisi garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang terletak pada satu arah tertentu yang memanjang tanpa batas kedua arah. Garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tebalnya. Ada beberapa istilah di dalam garis atau ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam garis. Ada yang disebut dengan ruas garis, gambarnya seperti yang pertama ini. Ruas garis AB atau ruas garis BA. Lalu ada dinamakan dengan sinar garis AB, arah panahnya ke arah ke kanan, sinar garis AB. Lalu sinar garis BA, arah panahnya ke arah kiri, sinar garis BA. Lalu ada garis AB. Nah, gambarnya seperti ini. Ada dua arah panah. Ini dinamakan dengan garis AB atau garis BA. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Yang pertama, ada dikatakan sejajar atau ada dinamakan sejajar. Dua garis dikatakan sejajar, katakanlah misalkan di sini ada garis G, nah ini garis H, yaitu apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meski diperpanjang tanpa batas. Nah, meskipun kita perpanjang ya, ini ya, maka dia tidak akan berpotongan. Nah, dua garis yang dikatakan sejajar yaitu dinotasikan seperti ini. Garis G sejajar dengan garis H. Lalu berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan. Misalkan di sini ada garis G dan sini ada garis H. Jika kedua garis tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan. Nah, di sini. Nah, maka dia dikatakan dengan berpotongan. Yang ketiga, dua buah garis dikatakan berhimpit. Di sini kita lihat di sini ada garis G dan garis H ya. Terlihat pada gambarnya dia berhimpit ya. Jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, pada gambar ya terlihat bahwa dia berhimpit. Lalu dia bersilangan. Bersilangan yaitu kedua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan. Lanjut yaitu sudut. Kita mulai dengan pengertian sudut. Sudut diartikan sebagai bangun yang terjadi dari gabungan dua sinar yang berhimpit pangkalnya. Kita mulai pada gambar yang pertama ini ya. Kita lihat di sini ada dua buah sinar. Katakanlah ini sinar yang pertama ya. Ini yang kedua. Nah, sudut terbentuk yaitu
dari gabungan dua sinar yang berhimpit pangkalnya. Nah, pangkalnya di sini atau dinamakan dengan titik sudutnya. Nah, di sini titik sudutnya. Lalu di sini sinar yang pertama dikatakan dengan kaki sudut yang pertama, lalu ini kaki sudut yang kedua. Nah, daerah sudut itu terbentuk dari dua kaki sudut ini. Ini dikatakan dengan daerah sudut. Nah, disinilah terbentuk sudut ya. Maka dari gambar yang pertama, lalu kita lanjut ke gambar yang kedua ini ya, juga terbentuk sudut gitu dari dua buah garis yang saling berpotongan. Nah, pada titik persekutuannya atau titik potongnya ini juga terbentuk sudut gitu. Ada yang pertama di sini ya, ini daerah sudut yang pertama. Lalu ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, 3 dan 4. Nah, selanjutnya pemberian nama sudut. Nah, pemberian nama sudut jika kita lihat gambar yang diberikan ini, maka ada dua buah sinar, sinar P dan sinar R. Ya, maka di sini terbentuk sudut alfa. Nah, daerah sudutnya di sini, ini sudut alfa. Maka juga kita bisa buat ya nama sudutnya itu sudut PQR, yaitu yang mana di sini ada titik sudutnya dinamakan titik Q. Maka kita bisa buat sudut PQR itu sama dengan sudut RQ P, yaitu sama dengan sudut alfa tadi. Selanjutnya, pengukuran besar sudut. Pengukuran besar sudut yang pertama kita lihat, ini ada putaran ya. Satu putaran penuh itu yang ini ya. Nah, yang pertama ini kita lihat ini. Nah, satu putaran penuh dia membentuk sebuah lingkaran. Itu dikatakan dengan satu putaran penuh. Lalu setengah putaran yang gambar yang kedua ini ya. Nah, setengah putaran penuh, lalu seperempat putaran, nah, dan sebagainya. Lalu besar sudut yang biasa digunakan diukur dengan satuan derajat, menit, dan detik. Kita di sini 1 derajat yaitu 1/360 putaran penuh. 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. Ini dibaca 60 menit. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini detiknya. Jadi satu putaran penuh yaitu 360 derajat ya. Berarti di sini ya satu putaran penuh ini. Nah, yang ini tadi yaitu 360 derajat, lalu setengah putaran penuh yaitu 180 derajat atau disebut sudut lurus. Nah, tadi ya setengah putaran tadi yang ini ya, yaitu setengah putaran penuh yaitu 180, atau kalau kita lihat gambar yang ini dia berbentuk sudut lurus di sini. Lalu seperempat putaran penuh yaitu, nah yang ini tadi ya, dia seperempat putaran penuh 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, kita lihat gambar yang ini, nih dia ya, siku-siku. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Misalkan X adalah besar sudut. Kita dapat membedakan sudut dengan mengelompokkannya atas ada yang dinamakan sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Sudut lancip, ya, yang A, adalah sudut dengan ukuran lebih besar dari 0 derajat tetapi lebih kecil dari 90 derajat. Gambarnya seperti gambar yang pertama ini. Nah, ini adalah dinamakan dengan sudut lancip yang ukurannya besar dari 0 derajat ya. Ini ukuran ini ya sudutnya lebih kecil dari 90. Lalu sudut siku-siku gambar yang kedua ini adalah sudut dengan ukuran 90 derajat. Nah, ini. Lalu yang ketiga itu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut
dengan ukuran lebih besar dari 90 derajat tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Nah, gambar yang C ini adalah gambar yang ketiga ya. Atau kita buat sesuai ya. Ini tadi A, gambar A, ini gambar B, ini gambar yang C. Nah, sudut tumpul yaitu X-nya atau besar sudut X-nya di sini yaitu besar dari 90 derajat. Ya. Tetapi dia kecil dari 180 derajat. X besar dari 90 derajat, kecil dari 180 derajat. Nah, besar yang ini adalah ini. Lalu gambar yang D ya adalah sudut lurus dengan ukuran 180 derajat. Nah, ini besar sudut X-nya di sini adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antar sudut. Sudut-sudut X dan Y saling berpenyiku. Nah, ada namanya di sini berpenyiku. Nah, sudut yang berpenyiku yaitu kita lihat pada gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini dia sudut X dan sudut Y ini dia saling berpenyiku. Kalau dia saling berpenyiku, maka sudut X ditambah dengan sudut Y itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini dia. Selanjutnya, ada dinamakan dengan berpelurus. Nah, berpelurus yaitu kita lihat pada gambar yang kedua ini ya. Ada sudut alfa di sini, ada sudut beta. Nah, sudut-sudut alfa dan beta dikatakan dia berpelurus ya. Kenapa dia berpelurus? Karena kalau kita jumlahkan di sini alfa ditambah beta yaitu 180. Nih dia kita jumlahkan jumlahnya yaitu 180 derajat. Sudut alfa merupakan pelurus dari sudut beta. Dan sebaliknya, sudut beta dikatakan atau merupakan pelurus dari sudut alfa. Sudut alfa merupakan pelurus dari sudut beta. Hal yang sama juga tadi kita ulangi tadi yang sudut berpenyiku ya. Lupa disebutkan bahwa sudut Y merupakan penyiku dari sudut X. Sebaliknya, sudut X merupakan penyiku dari sudut Y. Nah, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini yaitu dikatakan sudut delta. Ya, sudut delta nih. Di sini ada sudut delta. Dia saling bertolak belakang dengan sudut gamma. Nah, ini dia sudut gammanya di sini ya. Yaitu besarnya sama nih. Sudut delta sama dengan sudut gamma. Saling bertolak belakang. Lalu kita masuk ke contoh. Nah, misalkan ada sudut P dan sudut Q saling berpelurus. Nah, kita ingat saling berpelurus tadi yaitu jumlahnya 180 derajat. Jika diketahui sudut P itu besarnya A derajat dan sudut Q yaitu 2A derajat. Tentukan nilai A. Nah, kita menentukan berapa nilai A ini dengan menggunakan prinsip dari sudut berpelurus tadi yaitu alfa tambah gamma sama dengan 180 derajat. Maka kita tinggal jumlahkan sudut P ditambah sudut Q, dia saling berpelurus, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, maka di sini kita buat terlebih dahulu sudut P ditambah sudut Q itu sama dengan 180 derajat. Sudut P yaitu A tadi, A derajat ditambah sudut Q yaitu 2A derajat sama dengan 180 derajat. Saling berpelurus atau sudut berpelurus. Maka A derajat tambah 2A derajat, 3A derajat sama dengan 180.
maka kita bisa dengan mudah mendapatkan A derajat, yaitu 180 bagi 3, yaitu sudut A derajat itu besarnya adalah 60 derajat. Atau A itu nilainya 60 derajat. Selanjutnya kita masuk hubungan antara sudut dan garis yang sejajar. Nah, yang pertama hubungannya yaitu di sini ada sudut yang bersesuaian atau biasa juga disebut sudut yang saling sehadap ya. Nah, sudut yang sehadap. Dia berbentuk huruf F. Nah, di sini berbentuk huruf F. Sudut yang bersesuaian atau sudut yang sehadap, ini dia bentuknya seperti huruf F. Nah, coba kita lihat pada gambarnya. Di sini ada bentuk huruf F ya di sini. Nah, di sini ya. Nah, gambar yang pertama ini. Nah, kita lihat di sini ada sudut A, di sini ada sudut B. Dia dikatakan sehadap atau bersesuaian, maka besar dari sudut A sama dengan besar sudut A sama dengan besar sudut B. Nah, besarnya sama. Ketikannya tiba di bawah ya. Lalu yang kedua ya, F-nya bentuknya seperti ini. Maka sudut D di sini sehadap atau sudut C sehadap dengan sudut D, maka sudut C sama dengan sudut D. Atau sudut C sama dengan sudut D. Besarnya sama, dia sehadap. Lalu yang sehadap berikutnya yaitu di sini huruf F ya, bisa dilihat. Maka di sini ada E, ada sudut E, ada sudut F. Maka sudut E sama dengan sudut F. Berikutnya satu lagi yang sehadap yaitu di sini ya. Nah, di sini huruf F ya. Maka ada sudut H, di sini ada sudut G. Maka sudut H sama dengan sudut G sama dengan sudut G sama dengan sudut H, yaitu dia sehadap atau bersesuaian. Selanjutnya sudut berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini ada sudut dalam berseberangan dan ada sudut luar berseberangan. Nah, pada gambar di sini dikatakan bahwa sudut berseberangan itu dia akan seperti bentuknya huruf Z atau huruf N. Nah, kita lihat di sini ada ya yang merah-merah ini itu seperti huruf Z ya, atau kalau dibalik seperti huruf N. Nah, maka gambar yang pertama ini ada sudut J dan ada sudut I ya, dikatakan dia berseberangan. Nah, ini dikatakan dia sudut I yang pertama ini ya, gambar yang pertama, sudut I itu sama dengan sudut J, dia dikatakan dalam berseberangan. Nah, sudut yang dalam berseberangan. Lalu untuk yang luar berseberangannya yaitu misalkan di sini ada sudut A ya, di sini ada sudut B. Nah, maka sudut A itu sama besarnya dengan sudut B. Itu dinamakan dengan luar berseberangan. Lalu untuk gambar yang kedua, nah ini Z-nya terbalik ya kalau dilihat. Nah, maka yang kedua ini sudut I ya sama dengan atau besarnya sama dengan sudut J, itu dia dalam berseberangan. Dan misalkan di sini ada sudut C. Nah,
di sini ada sudut D, ya. Maka sudut C sama besarnya dengan sudut D, itu dia luar berseberangan. Nah, sudut yang berseberangan ada dua, ada sudut dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Selanjutnya, sudut sepihak. Nah, mana yang dikatakan dengan sudut sepihak? Sudut sepihak ini dia berbentuk seperti huruf C, ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama, nah ini seperti huruf C, ya. Nah, sudut sepihaknya yaitu kita lihat di sini ada sudut N, di sini terbentuk sudut M. Maka sudut N dan sudut M dikatakan dia sudut sepihak. Sudut sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Maka sudut M ditambah sudut N itu 180 derajat. Lalu yang kedua juga berbentuk huruf C. Nah, ini terbalik ya, C-nya ke sini ya. Nah, C terbalik, maka di sini ada dua sudut yang terbentuk, yaitu ada sudut O, di sini ada sudut P, maka dikatakan sepihak, yaitu jumlahnya sama. Jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, sudut O ditambah sudut P itu 180 derajat. Maka sudut O ditambah sudut O dan sudut P itu dia sepihak. Nah, kita masuk ke contoh ya. Kita lihat gambar yang diberikan. Nah, pada gambar yang diberikan ini diketahui garis L dan garis M-nya sejajar, ya. Garis K memotong L, ya, di titik A dan di titik B. Memotong L di titik A dan memotong M di titik B, ya. Maka karena dia dua garis sejajar, lalu ada satu garis yang memotong kedua garis tersebut, garis L dan garis M ini, maka kita menggunakan prinsip hubungan antara dua sudut tadi. Nah, untuk menentukan besar-besar sudut yang dibentuk. Nah, di sini kita diminta menentukan besar sudut-sudut yang belum diketahui, ya. Yang sudah diketahui yaitu di sini sudut ini 120 derajat. Nah, yang belum diketahui di sini ada A, ya, titik A, ya. Di titik A ini ada yang belum diketahui A1 yang diminta, ya. Yang diminta besar sudutnya ada A1, A2, ya. Ini A1, A2. Lalu di titik B B3, ya. B4, B5 dan B6. Nah, kita diminta menentukan dari sudut yang diketahui di titik A yaitu 120 derajat. Nah, dari sudut yang diketahui di titik A 120 derajat, kita menggunakan hubungan antara dua sudut tadi, ya. Nah, hubungan ada sudut sepihak tadi, ada sudut berseberangan, ada sudut yang bersesuaian atau sudut yang sehadap, lalu berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang tadi, ya. Maka kita bisa menentukan sudut-sudut yang diminta. Yang pertama kita bisa cari sudut di titik A, yaitu sudut A1. Nah, sudut A1 itu dengan menggunakan sudut yang diketahui di A, titik A, yaitu sudut 120 derajat ini, ya. Kita menggunakan hubungannya. Sudut A1 dengan 120 derajat ini dia saling bertolak belakang tadi kan. Nah, sudut yang saling bertolak belakang. Maka sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka A1 kita peroleh 120 derajat juga. Nah, ini dia. Lalu kita cari sudut A2. Ya, sudut A2 dia
terhadap 120 derajat ini dia berpelurus tadi kan, berpelurus ya. Sudut A2 berpelurus dengan 120 derajat. Maka kalau dia berpelurus di sini ya, nah, berpelurus maka jumlahnya 180 derajat tadi kan. Maka kalau kita buat sudut A2 ditambah 120 derajat itu sama dengan 180 derajat karena dia saling berpelurus tadi ya. Maka sudut A2 sama dengan 180 dikurang 120 derajat ini dia. Maka kalau kita kurang 180 dikurang 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Maka kita dapatkan sudut A2 60 derajat. Selanjutnya kita ingin menentukan sudut B3. Nah, B3 terhadap A2 ya tadi ya, atau B3 dengan B2 hubungannya ya, yaitu sudut dalam berseberangan ya kan. B3 nih dengan A2 itu dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yaitu besarnya sama, maka B3 sama dengan sudut A2 yaitu 60 derajat. A2 tadi kita peroleh 60 derajat. Selanjutnya kita ingin menentukan B4. Nah, B4 yaitu sudut di B4 kita pakai hubungan dengan sudut A1. Nah, kalau B3 tadi dengan A2, B4 dengan A1 yaitu dia dalam berseberangan juga ya kan, di sini dengan di sini atau di sini dengan di sini itu dalam berseberangan, yaitu sudut dalam berseberangan besarnya yaitu sama, yaitu B4 sama dengan A1 di sini, yaitu 120 derajat. A1 tadi kita peroleh 120 derajat ya. Selanjutnya sudut B5. Nah, B5 ini hubungannya dengan A2 ya di sini ya. Nah, B5 dengan A2 ya, itu dia sehadap atau bersesuaian. Tadi sudut sehadap atau bersesuaian, besarnya sama ya kan. Maka B5 itu sehadap dengan A2 ya, dia kita peroleh sudut A2 adalah 60 derajat, maka B5 juga kita dapatkan 60 derajat. Terakhir B6. Nah, B6 dengan sehadap dengan A1 ya kan. Nah, sehadap dengan A1 besarnya sama. A1 adalah kita peroleh tadi 120 derajat juga. Nah, semua sudut yang diminta sudah kita dapatkan. Selanjutnya sebagai latihan ya, silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Kalau saya ganti ya, di sini yang 120 ini menjadi besar sudutnya yaitu 110 derajat. Maka tentukan A1, A2, B3, B4, B5, dan B6 ya. Sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut B3, sudut B4, sudut B5, dan sudut B6. Silakan dikerjakan di buku latihannya.